Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata apakah ini benar atau tidak begitu ya. Setelah Demokrat, PDIP, lobby Nasdem bakal tinggalkan Anies. Benarkah seperti itu begitu? Saya kira tidak benar begitu ya. Dalam artian apa? Partai Nasdem itu sangat solid sekali ya, tetap bersama Anies Baswedan sampai kapanpun begitu ya. Ya, pada hakikatnya koalisi perubahan sebenarnya ya menurut orang dalam itu sebenarnya solid begitu ya. Mengapa di luar sana masih menjadi sana sini begitu wajar. Inilah demokrasi kita mewarnai ini semua begitu kan. Nasdem akan bertemu dengan PDIP, PDIP akan bertemu dengan Demokrat, Demokrat bertemu dengan yang lain begitu wajar ya. Bermanuver itu dalam demokrasi ya sah-sah aja begitu. Tapi perlu diingat bahwa persoalan-persoalan seperti ini kan membuat opini kepada masyarakat seolah-olah meninggalkan Anies Baswedan. Padahal tidak begitu ya. Ya siapa tahu sosok Anies Baswedan kan di koalisi perubahan menginginkan kemenangan begitu. Bisa saja yang terjadi selama ini menginginkan begitu ya. Sosok cawapres Anies Baswedan itu benar-benar terbaik dari yang terbaik begitu kan. kita lihat saja begitu kan. Jadi melihat dari perkembangan politik hari ini begitu ya, menganggap bahwa Pak Surya Paloh itu menginginkan kemenangan di situ. AHY secara kalkulasi politik sangat baik sekali begitu di koalisi perubahan begitu ya. Kalau seumpama di Jawa Timur dan Jawa Tengah kan ini masih masih lemah begitu kan. Mungkin yang dikhawatirkan Pak Surya Paloh menjadi sosok yang mendongkrak ya elektabilitas Anies Baswedan ya bersama wakilnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Itu yang kemungkinan menjadi PR bersama begitu kan. AHY mungkin akan besar di Jawa Timur, tapi saya rasa perkembangan politik hari ini bersama dengan yang lain punya kekuatan luar biasa juga di satu sisi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen begitu ya. Katanya PDP kuat kok ya, udah mulai ngemis lagi ke partai lain. Takut diungkap semuanya sampai Pak Anies kali ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Jadi Pak Hasto itu sebenarnya ya menjilat ludahnya sendiri begitu. Dia mengatakan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS begitu kan. Tapi tahu-taunya masih ada komunikasi. Ya inilah demokrasi kita, tidak perlu kita tanggapi secara besar begitu ya. Kemarin-kemarin partai ini ya ini sekarang semua partai diajak ikut ya. Saya duga malah PDIP yang merapat ke KPP. Bisa saja itu terjadi begitu. Saya rasa kemungkinan itu kalau ditawarkan Puan Maharani untuk menjadi wapresnya Nasdem, wah ini luar biasa begitu. Bisa saja Pak Ganjar sudah ditinggal begitu ya, ditinggalkan PDIP begitu. Ternyata PDIP lemah ya, begitu takut kepada Pak Anies Baswedan. Ini kritikan-kritikan luar biasa. Bayangkan begitu, ada pro dan kontra begitu ya. Bahkan ini PDIP takut bener sama Anies Baswedan. Ini rugi ya tinggalkan Pak Anies ya. Kalau kecurangan dipertontonkan kepada rakyat, rakyat akan mengangkat Anies langsung, nggak usah pakai pemilu ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen ini. Begitu semangatnya mau menjegal Anies, ternyata Pak Anies ditakutin ya. Orang jujur, jenius, banyak ide dan prestasi justru yang masih musuh jadi negara ya. Heran. Negara mau dibawa kemana sama orang-orang yang serakah rakus kekuasaan. Betul ya, apalagi katanya petugas partai. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini kalau memang benar ya, setelah Demokrat lalu kemudian PDIP lobby Nasdem bakal tinggalkan Anies, saya kira tidak begitu ya. Dalam artian ya koalisi Nasdem ya, koalisi perubahan Nasdem, PKS dan Anies Baswedan, saya kira sudah solid luar biasa begitu. Kalau ada framing-framing seperti itu wajar, inilah demokrasi kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, setelah Demokrat, PDIP lobby Nasdem bakal tinggalkan Anies. Bayangkan begitu ya, demi menjegal Anies Baswedan sana sini yang dimainkan begitu ini. Dikutip dari Kolara, PDIP hingga masih terus melakukan lobby-lobby politik jelang Pilpres di 2024. Setelah dijadwalkan bertemu dengan AHY, nampaknya Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Ya, kalau ingin bertemu dengan Surya Paloh, apa yang ditawarkan begitu? Apa yang dibicarakan? Tentu pertama ini adalah bangsa dan negara begitu. Yang kedua masalah cawapres. Kira-kira dari PDIP yang disodorkan siapa begitu ya? Walaupun menyodorkan Pak Ganjar, tapi kepentingan-kepentingan terselubung itu pasti ada begitu ya.
Hal ini diutarakan ya oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Dia mengatakan jika ada sinyal pertemuan antara Puan dan Surya Paloh, sayangnya ia tak menjelaskan secara detail soal pertemuan itu. Bahkan saya kira memang belum ya, tetapi bahwa ke arah sana pertemuan sinyalnya sudah ada, ujar Sugeng di Kompleks Parlemen Senayan ya. Bahkan menurut Sugeng, politik Indonesia begitu dinamis, tak perlu ada istilah zero sum game ya, sehingga dalam berpolitik harus membuka komunikasi satu dengan yang lain. Saya setuju dengan itu begitu. Komunikasi kita dibuka bersama-sama di situ sebagai ajang bahwa demokrasi kita adalah demokrasi bersama. Berbeda dengan PSI begitu kan. Tidak mungkin PSI itu berkomunikasi dengan PKS dengan Demokrat begitu kan, apalagi kepada Partai Nasdem begitu. Jadi apa sih yang mau dibanggakan oleh Partai PSI selama ini kalau kita berbicara itu begitu? Komunikasi dengan PDIP saja kalau kita lihat bahwa banyak yang ditegur oleh PDIP seolah-olah melangkahi ini semua begitu ya. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Bahkan ini ya nggak boleh kita dalam politik zero game ya, zero zoom game ya, atau saya tidak mendapatkan maka saya akan sapu, jangan ya, bukan ya. Ini bangsa ini besar, harus kita dialokkan ya, dialogikan bersama terus menerus secara intens. Apalagi mohon maaf ya, sistem sosial politik kita ya ini kan kadang masih paternalis ya, kalau di atasnya retak bawahnya juga pecah belah. Kita harus dihindari itu. Sekali lagi, di atasnya retak, elit-elitnya retak itu ya, di bawahnya pecah belah, yaitu tidak boleh katanya begitu ya. Bahkan sebelumnya PDIP sudah membuka komunikasi dengan Demokrat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha setelah bertemu dengan membahas kapan waktu yang pas untuk menentukan Puan dan AHY. Bahkan dari informasi yang disampaikan sekjen kami ya, Bang Teku, dan pertemuan ya berjalan dengan baik dan hangat. Dipertemukan dibahas untuk mengatur waktu pas kapan Mas AHY dan Mbak Puan bertemu sambil mencocokkan jadwal masing-masing, kata Wasekjen Demokrat. Inilah pertemuan-pertemuan yang dinamis begitu ya. Demokrat bertemu dengan PDIP, PDIP bertemu dengan Nasdem begitu. Bisa saja nanti bertemu dengan PKB, bisa saja kita bertemu dengan Golkar dan sebagainya begitu. Artinya politik kita kan masih dinamis. Siapa sosok menjadi wakil? Saya kira dari Pak Prabowo sendiri dan dari Ganjar sendiri, dari Anies Baswedan sendiri, yang masuk dalam bursa cawapres itu tidak akan dipilih, pasti yang milih yang lain. Kira-kira kan seperti itu begitu. Karena ini mencari peran penting siapa sosok cawapres begitu ya. Tidak hanya masuk dalam survei-survei sana sini begitu kan. Bayar survei sana sini untuk posisi di pertama hanya buang-buang uang saja. Pada hakikatnya calon-calon kita tidak akan memilih itu begitu. Bayangkan dan capkan begitu ya. Ini dari informasi yang disampaikan sekjen kami Teuku Rifki, pertemuan berjalan dengan baik dan hangat. Di pertemuan tadi dibahas untuk mengatur waktu yang pas kapan AHY. Bahkan ya, Jason juga menjelaskan PDIP mengetahui jika Demokrat sampai hari ini berada di koalisi perubahan bersama Nasdem, PKS dan mendukung Anies Baswedan. Sementara Demokrat tahu jika PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo. Ada juga kesamaan pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan nanti akan membahas berbagai persoalan kebangsaan, pemilu kita yang baik ke depan, dan berbagai lain tentang Indonesia kita. Jadi bukan sekedar membahas soal pilpres semata dan tidak dapat dihindari momennya sekarang. Itu kata Jensen. Ini saya kira ya, Partai Demokrat dengan Nasdem dan PKS sebenarnya solid begitu kan. Tidak ada yang mau kita besar-besarkan sebenarnya begitu kan. Karena melihat dari perkembangan dari waktu ke waktu, lihat saja bagaimana ya persoalan-persoalan itu dibangun oleh mereka begitu. Sayangnya begitu kan, di luar sana masih panas, ada masih percaya terhadap lembaga survei yang membuat opini publik itu dibangun oleh mereka begitu ya. Wajar karena kita itu adalah demokrasi. Tapi saya yakin dan saya yakinnya Partai Demokrat dan PKS dan Nasdem itu akan solid untuk mengusung Anies Baswedan. Cawapresnya kan sudah dipasrahkan semuanya kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.